Kenapa di dalam sebuah power amplifier jika kita pasang elko-nya ini banyak, renteng-renteng dan gede-gede, kok suaranya lebih mantap dan juga clear, lebih atos, lebih kencang, pokoknya lebih urek. Jadi itu pertanyaan yang sering muncul di kalangan para perakit-perakit sound system, terutama power amplifier begini, yang mana dengan elko-nya banyak, akhirnya ugal-ugalan ini masang elko-nya ini bertumpuk-tumpuk, bahkan sampai 32 biji ataupun 16 biji, 18 biji. Jadi seperti itu. Jadi hari ini akan kita bahas apa sih fungsinya elko dan mengapa kita pasang elko semakin banyak kok hasilnya semakin bagus. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi begini, asumsi saya, jika elko ini dipasang banyak ataupun sedikit, itu menurut saya tidak ada masalah, tidak ada berpengaruh sama suaranya, sama hentakan bass, sama hureknya. Nah, ini akan jadi perdebatan panjang. Jadi begini, kita sederhanakan dulu fungsinya elko ini apa. Jadi fungsi elko di sini, elko-nya ini yang disejar ini sebenarnya hanya sebagai penyaring tegangan ripple ataupun tegangan kotor. Apa sih tegangan kotor? Jadi secara gamblangannya, secara orang awamnya saja, bahwa sebuah trapo ini, trapo donat ini, dia ini kan sistemnya induksi, yang mana dari PLN nanti gulung-gulung ketemu listrik, gulung-gulung ketemu tegangan. Nah, karena sistem induksi tadi menggunakan inti besi atau perit, keluarlah tegangan semu, tegangan tidak nyata yang tidak nyetrum. Kenapa? Karena ya PLN-nya sudah terpisah, gulungan 220 dengan gulungan CT-nya itu terpisah. Itulah disebut tegangan CT. Dan itu tidak nyetrum karena sudah tidak ada hubungan lagi dengan 220 listrik PLN, sudah diinduksi dengan peritnya ini. Jadi di situ karena bentuknya ini AC, misalnya ini CT 105 misalnya seperti di trapo ini, nah itu masih kotor. Jadi kalau diukur menggunakan alat ukur sejenis frekuensi gitu, jadi ripple-nya ini masih banyak, riak-riaknya ini tidak bisa halus rata. Dia akan kalau diukur tuh naik turun naik turun naik turun kayak orang mau kejet-kejet seperti itu. Nah, disitulah fungsinya dioda, nanti disearahkan dari dioda dulu setelah trapo, kemudian difilterlah menggunakan elko. Nah, jadi fungsinya elko ini memfilter tegangan yang AC dari trapo ini, tegangan CT-nya tadi yang masih berbentuk AC, disearahkan dengan dioda, kemudian difilter dengan elko. Nah, setelah menjadi DC lewat dari elko, itu sudah menjadi bersih. Jadi salah satu contoh tegangan DC yang bersih itu apa? Seperti punyanya aki mobil, aki motor itu yang 12 volt, 70 Ah atau 70 ampere. Itu benar-benar murni tegangannya itu bersih DC, tidak ada lagi ripple-nya. Nah, elko ini fungsinya ripple. Jadi sekarang kita bahas kenapa kok semakin banyak elko-nya semakin bagus. Jadi kalau menurut saya itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena elko ini hanya memfilter tadi, dan dia bisa berfungsi seperti itu, semakin banyak elko semakin bagus, itu dengan asumsi saya ataupun secara kita orang awam bisa dipastikan power supply-nya kurang, alias daya dari trafonya ini kurang. Ki mumpung wis wengi gek ya ora poso, tak ngopi sik nerocos terus marake anu. Oke. Jadi mudah-mudahan kalian paham di sini. Jadi jika power supply kalian ini mumpuni, dalam artian mumpuni ini nanti kita bikin rumusnya. Power supply ini mumpuni, elko-nya itu tidak usah banyak-banyak, 4 biji cukup. Jadi rata-rata power pabrikan Eropa yang sudah malang melintang di dunia sound system itu mungkin lebih canggih daripada kita, nggak banyak yang jumlah elko-nya itu sampai
di atas 10, ya paling banyak dia cuma 6, 4. Coba kalian lihat punya lab Gruppen cuma 4. Nah seperti itu. Jadi elko ini asalkan power supply-nya ini mumpuni, ya tidak ada masalah di tegangannya, dia akan stabil. Jadi kenapa sewaktu elko-nya kita sedikit di rakitan kita ini kok tidak clear, ya karena amplinya ini, drivernya ini butuhnya tegangan besar, kemudian elko-nya tidak sesuai, ya judulnya tadi dia drop daya. Nah sehingga orang berasumsi sekarang semakin banyak elko-nya semakin bagus, karena apa? Dia menyimpan arus sesaat dari trafo. Sehingga rata-rata untuk mengatasi itu, untuk mengatasi drop daya tadi, diperbanyaklah yang namanya elko tadi. Jadi fungsinya seperti itu sebenarnya elko. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa elko ini penting, boleh. Elko ini tidak penting juga boleh. Itu tergantung niat kalian dan juga pola pikir kalian. Tapi kalau menurut saya masih mendingan kita maksimalkan PSU-nya, dan elko-nya ini digunakan saja sebagai filter saja, tidak usah neko-neko. Saya jamin suaranya tetap clear, asalkan ini mumpuni. Jadi salah satu contoh saja, ini power untuk 18 in, ya hitung-hitungannya hampir 2000-an watt. Kenapa? Ini sebagai contoh saja. Saya asumsikan ini pinalnya ada 12 set. Ini kelas AB ini, 12 set. Itu menggunakan Toshiba. Jadi hitung-hitungannya kalau 12 set ini, jadi kita hitung-hitungan matematika sedikit. Jadi biar tidak pusing. Bentar, saya hitung kalkulator. Jadi 12 set, jika kita kalikan 150 untuk setransistor Toshiba, maka akan ketemu 1800 watt. Nah, kekuatan dari power supply ini, dari driver ini ataupun powernya ini. Kemudian kita hitung kebutuhan PSU. Nah, kan judulnya seperti itu. Jadi PSU-nya ini untuk power rakitan saya ini menggunakan 30 ampere. Jadi kebutuhan amplinya tadi 1800. Oke, kita ingat-ingat. Kemudian PSU kita menggunakan 30 ampere. Kita kalikan voltasenya. Kami di sini menggunakan CT 105. Jadi kali 105, maka akan ketemu 3150 watt kekuatan watt PSU-nya. Sedangkan ininya 1800. Nah, dari sini 3150 ini jangan langsung mentang-mentang ini bisa mampu segini, ini tidak bisa, karena kita merakit. Judulnya efisiensinya cuma 60%. Nah, sekarang kita kalikan 60%-nya dari 3150 watt. 60%-nya. Nah, ketemu 1890. Pas dari power yang dibutuhkan dengan PSU yang ada ini pas. Ya kalau seperti ini, saya jamin elko kalian tuh mau 4 biji, suaranya cuman segitu, keluar 1800. Elko-nya ini mau 20 biji, 30 biji, 50 biji, tidak akan berpengaruh. Nah itu, jadi kalian harus paham itu cara merakit power ampli yang benar. Jadi perhatikan dulu daya PSU dan perhatikan juga daya ampli kalian, sehingga kalian tidak bisa nanti judulnya mendem elko, rentengan elko. Ya itu sih memang salah satu triknya. Contohnya seperti apa? Anggap saja di sini 1800, di sini menggunakan CT 105 sama, cuman ampernya ini misalnya 20 ampere atau 15 ampere. Nah, disitulah fungsinya elko tadi, rentengan elko tadi, untuk menanggulangi ketika power ini minta 1800 watt. Tapi karena ini judulnya cuma 20 ampere atau 15 ampere, ya nggak cukup ini. Makanya dia membutuhkan elko yang banyak
untuk menanggulangi kekurangan daya tadi yang dipinta dari C power 1800. Tapi jika ini 30 selesai, 4 biji cukup, 6 biji cukup, hanya sebagai pemfilter saja, seperti itu. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan dimengerti kita sebagai perakit. Jika pola pikir saya ini salah, tolong dikomentari dan diluruskan bagaimana yang benar, apakah unek-unek saya ini masuk akal. Tapi yang jelas yang saya praktekkan selama di dalam dunia sound system ya seperti itu. Jadi tidak usah mulu-mulu. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih sudah menonton. Kita akan ketemu video-video selanjutnya. Terima kasih.